Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiana, NIM 1818330000311. Saya dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan menerangkan tentang model pembelajaran Discovery Learning, meliputi pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelemahan, dan kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning. Pengertian dari Discovery Learning menurut para ahli. Wilcock menyatakan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Menurut Husnan, suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Jerome Bruner menyatakan, metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contoh pengalaman. Karakteristik Discovery Learning. Pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian berpusat pada siswa. Kemudian, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah model Discovery Learning. Pertama, adanya masalah yang dipecahkan. Kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Ketiga, konsep atau prinsip yang ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas. Yang kemudian harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian susunan kelas disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibat aliran pikiran bebas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Kemudian guru harus memberikan jawaban dengan tepat dengan data serta informasi yang diperlukan. Kelebihan Discovery Learning. Pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kedua, siswa akan mengerti konsep dan ide-ide lebih baik. Ketiga, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Keempat, pengetahuan bertahan lebih lama. Kelima, mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Keenam, meningkatkan penalaran siswa. Kelemahan Discovery Learning. Yang pertama, menyita banyak waktu. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, semuanya dalam keadaan siap, sikap sempurna. Pertama, kalian harus bisa menganalisis peran lembaga perekonomian di Indonesia. Menyajikan hasil analisis yang kalian diskusikan nanti ke depan.
yang pernah naik kereta api? Ya. Pernah naik kereta api? Dari mana? Dari Jakarta ke Surabaya. Sebelum naik kereta api, apa yang harus kita beli dulu? Saya Pak, tiket harus dibeli dulu. Kalian tahu nggak siapa yang punya kereta api? Masinis yang punya kereta api. Nah, ya. Jadi yang punya kereta api itu adalah memang negara. Kalian lihat gambar di sini. Ada gambar apa itu? Apa yang kalian ketahui tentang koperasi sekolah? Iya. Toko yang ada di sekolah, ya hebat. Nah, apa saja yang dijual di koperasi siapa yang tahu? Ya. Siapa yang tahu apa tujuan didirikannya koperasi sekolah? Pak, Hah? agar bisa membeli kebutuhan sekolah. Bagaimana cara bagi hasilnya untuk siapa? Saya Pak, Ya. hasilnya untuk Bapak guru dan kepala sekolah. Untuk Bapak guru dan kepala sekolah. Yang benarnya koperasi sekolah itu hasil usahanya itu nanti dibagi kepada seluruh anggota sekolah. Didirikan tujuannya adalah untuk mensejahterakan semua anggotanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari badan usaha atau lembaga usaha yang ada di Indonesia. Kita buat dulu kelompok ya. Kita pakai hitung. Kita mulai. Silakan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Oke, kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah ya? Sudah sesuai dengan nomornya? Ingin mempelajari sesuatu, maka dibuat pertanyaan seperti ini. Perseroan terbatas. Baru pertanyaan, apa pengertian dari perseroan terbatas itu? Pertanyaan-pertanyaan itu kamu cari jawabannya. Kamu boleh mencari jawabannya dari buku. Ya, buku siswa boleh. Buku teks pakai. Boleh dari buku LKSmu. Diskusikan. Untuk mempermudah kalian berdiskusi, Bapak sudah siapkan lembar kerja. Ya, tuliskan jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, sudah kamu diskusikan. Nanti setiap kelompok diutus 2 orang untuk pergi ke kelompok lain mencari jawaban kelompok lain. Ya, mencari informasi jawaban kelompok lain. Setelah selesai, kembali ke kelompoknya, lalu diskusikan lagi. Oke? Bapak akan bagi lembar kerja ini ya. Kita diskusikan itu secara berkelompok. Silakan langsung diskusikan. Satu orang ketuanya siapa? Nah, kamu jadi ketua, nanti kamu standby sini, ya. Standby sini, nanti ada kelompok lain yang datang ke sini, nanya jawaban kalian apa. Ibaratnya kamu tuh jadi penjual informasi. Nah, nanti kamu perintahkan 2 orang kawan di sini ya, perintahkan 2 orang untuk keliling cari informasi dari kelompok lain, ya kan? Oke, diskusi kita selesai. Nah, sekarang saatnya kita
kita cari informasi, belanja informasi istilahnya. Yang jadi ketua tetap di tempat didampingi oleh beberapa kawannya untuk menjual informasi diskusi hasil diskusi kalian. Perintahkan 2 orang, ya, perintahkan 2 orang. Ayo ketuanya perintahkan 2 orang siapa-siapa. Nanti pergi ke kelompok lain, tanyakan sama mereka hasil diskusi mereka apa. Setelah itu nanti kembali ke kelompoknya, diskusikan lagi sama kelompoknya. Semua kembali ke kelompoknya, selesai. Selanjutnya, apa yang kamu sudah belanjakan di kelompok lain tadi, diskusikan dengan kawan-kawannya. Oke. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Dari kelompok badan usaha perseorangan ingin membagikan hasil diskusi kami. Pertama kami memperkenalkan diri. Ini namanya Pepe, ini namanya Valentino, ini namanya Dimas, dan saya namanya Novi, ini namanya Nada, ini namanya Claudia, dan ini namanya Kalisa. Perseorangan ada skala besar. Pertanyaannya, 1. Apakah yang kalian ketahui tentang badan usaha perseorangan? Jawabannya, perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh 1 orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Nomor 2, dari manakah modal awal badan usaha perseorangan? Apa sajakah contoh badan usaha perseorangan yang ada di Indonesia? Selanjutnya silahkan dari kelompok yang lain untuk menanggapi atau mau bertanya silahkan. Ya. Oke. Ya, silakan. Apakah itu termasuk badan usaha perseorangan? Silakan kelompok badan perseorangan untuk menanggapinya. Menurut saya, usaha yang dimiliki Ibu Angelin itu karena menggunakan duit sendiri itu termasuk usaha perseorangan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok badan perseorangan. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok badan usaha milik negara. Hanya 1. Apa yang kalian ketahui tentang BUMN? Jawabannya 1. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dibentuk untuk melindungi kepentingan umum dan lembaga yang diperoleh digunakan untuk kemakmuran rakyat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Saya Pak. Ayo, silakan. Saya ingin bertanya, dari mana asal modal BUMN? Modal BUMN berasal dari negara secara langsung. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan yang terakhir yaitu tentang badan usaha perseorangan. Apa itu badan usaha perseorangan? Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh 1 orang saja atau individu saja. Baik, tadi kita sudah sama-sama membuat kesimpulan. Sekarang saatnya evaluasi. Artinya Bapak akan kasih soal, kemudian nanti kamu kerjakan. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran